Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alkindi. Saya di sini akan menganalisis penyusunan perencanaan strategi sistem informasi PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, sejarah PT Telkom. PT Telkom adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Namun seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi. Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola portofolio bisnisnya masing-masing. Terbentuknya PN Telekomunikasi ini menjadi cikal bakal Telkom saat ini. Saat ini Telkom Group mengelola 6 produk portofolio yang melayani 4 segmen konsumen, yaitu korporat, perumahan, perorangan, dan segmen konsumen lainnya. Yang kedua, metodologi Watt and Pipart. Dalam penelitian ini digunakan metode Watt and Pipart dengan menggunakan beberapa teknik analisis value chain untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal bisnis, SWOT untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal SI maupun TI, dan McFarland Strategic Grid yang digunakan untuk pemetaan portofolio aplikasi. Metode Watt dan Pipart digunakan penulis karena metode ini dimulai dari proses analisis kondisi bisnis dan investasi SITI yang sudah berjalan, yang dinilai kurang efektif, lalu kemudian menganalisa kondisi bisnis eksternal sehingga dapat membandingkan pemanfaatan SITI apakah sudah maksimal dengan kecenderungan kondisi SITI yang digunakan di luar. SITI strategi terdiri dari external business environment, external SITI environment, kemudian internal SITI environment, business strategi, manajemen strategi, dan future application portfolio. Kemudian PES analisis adalah analisis atau alat perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu proyek. Value chain analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang terjadi di lingkungan PT Telekomunikasi Indonesia, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, ke dalam beberapa bagian untuk menentukan solusi SITI guna menghasilkan keunggulan bagi perusahaan. Kemudian SWOT analisis digunakan untuk identifikasi faktor internal bisnis yang terdiri dari kekuatan atau strength dan kelemahan weakness, dan faktor eksternal bisnis terdiri dari peluang opportunity dan ancaman threat dari suatu organisasi. Hasil dari analisis SWOT nantinya dapat menjadi pembanding untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. McFarland Strategic Grid Analysis. McFarland Strategic Grid digunakan untuk memetakan aplikasi SI berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi. Pemetaan dilakukan pada 4 kuadran: strategic, high potential, key operation, and support. Dari hasil pemetaan tersebut diperoleh gambaran kontribusi sebuah aplikasi SI terhadap organisasi dan pengembangan di masa mendatang. Kemudian tahapan-tahapan masukkan model perencanaan strategis SITI. Yang pertama, analisis lingkungan bisnis internal SITI yang mencakup tentang proses bisnis saat ini di PT Telekomunikasi Indonesia untuk mencapai tujuan organisasi sehingga dapat menjadi nilai tambah untuk organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan bisnis eksternal yang mencakup tentang politik, ekonomi, sosial, dan teknologi atau PES. Yang ketiga, analisis lingkungan internal yang mencakup tentang kondisi di PT Telekomunikasi Indonesia dengan melihat pemanfaatan terhadap kondisi bisnis saat ini, bagaimana kontribusi SITI terhadap bisnis, SDM, dan infrastruktur SITI. Analisis lingkungan eksternal SITI yang mencakup tren teknologi dan pemanfaatannya oleh pelanggan dan
kompetitor. Kemudian tahapan-tahapan keluaran model perencanaan strategis SITI. Yang pertama, strategi bisnis SI. Mencakup pemanfaatan SITI untuk mencapai sasaran bisnis organisasi di PT Telekomunikasi Indonesia. Strategis TI mencakup strategi pengelolaan sumber daya manusia di PT Telkom Indonesia dengan pemanfaatan teknologi yang ada. Kemudian McFarland Strategic Grid Analysis. Yang pertama, politik. Membuka kompetisi pasar bebas yang diatur undang-undang guna memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ekonomi. Penyediaan jaringan-jaringan dengan pengadaan perangkat yang mendukung perluasan jaringan telekomunikasi dan perluasan jaringan internet. Yang ketiga, sosial. Memberikan brand awareness kepada konsumen melalui media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Value chain analysis. Yang pertama, yang menjadi supportnya activity memperkuat jaringan internet dengan melakukan perluasan jaringan, penilaian kinerja karyawan guna pengembangan SDM, menggunakan jaringan fiber optik yang didukung menggunakan backbone untuk memperluas jaringan. Yang terakhir, penerapan e-procurement dalam proses mempercepat prosedur pengadaan barang. Yang menjadi primary activity-nya adalah memperbarui dan melakukan maintenance pada infrastruktur TI, memasarkan produk melalui digital marketing, dan pelayanan pelanggan. Aktivitas utama dan aktivitas pendukung pada PT Telekomunikasi Indonesia digambarkan melalui diagram value chain meliputi primary activity, support activity. Yang tiga, analisis SWOT. Analisis terakhir yang digunakan untuk menarik kesimpulan menyeluruh dari semua analisis yang ada selanjutnya digunakan, yakni analisis SWOT. Yang nantinya dengan analisis SWOT dapat menyusun strategi untuk perusahaan sebagaimana digambarkan sebagai berikut. Di sini ada internal dan eksternal. Ada opportunity, yaitu peluang. Isinya pelayanan terhadap pelanggan sudah sangat baik, pengembangan terhadap infrastruktur terus diperbarui. Kemudian antusias masyarakat terhadap kebutuhan internet sangat tinggi. Ancamannya, pencurian dan perusakan terhadap infrastruktur yang dimiliki, persaingan harga layanan produk yang ditawarkan, kebocoran data-data pelanggan. Keunggulannya, memiliki perangkat, hardware dan software yang memadai, melakukan maintenance secara berkala, data yang dimiliki sudah real time, seluruh komputer yang dimiliki sudah terhubung internet. Kelemahannya, kualitas SDM yang dimiliki masih kurang, kekurangan staf, bagian SITI yang dapat menunjang tujuan proses bisnis perusahaan. Proses kerja tiap divisi belum optimal. Kemudian aplikasi portofolio. Berikut penyusunan portofolio aplikasi untuk beberapa tahun mendatang berdasarkan analisa yang sudah dilakukan pada perusahaan seputar lingkungan bisnis, kondisi SITI internal dan eksternal. Dalam penyusunan ini yang digunakan ialah metode McFarland Grid dalam pemetakan aplikasi yang terdiri dari 4 kuadran, yakni strategic, high potential, key operation, dan support. Yang strategik berisi manajemen SDM, sistem informasi web telkom, aplikasi My IndiHome, aplikasi My Telkomsel, Link Aja, USTP, registrasi pelanggan. High potentialnya berisi aplikasi web, penilaian pelayanan dari pelanggan, web pencatatan data pelanggan bagian consumer care, kemudian proses pengadaan barang. Terakhir, analisis kinerja karyawan. Rekomendasi SITI. Selanjutnya, rekomendasi SITI pada perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia berisikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada perusahaan dalam jangka waktunya. Pembuatan rekomendasi ini berdasarkan hasil dari analisa yang sudah guna menunjang pencapai tujuan perusahaan dengan kinerja yang efektif dan efisien. Ini dia rekomendasinya. Ada yang pertama, aplikasi penilaian terhadap pelayanan dari pelanggan.
Penjelasannya, aplikasi ini nanti digunakan untuk pengukuran kerja karyawan terhadap pelayanan yang diberikan terhadap konsumen. Tahun yang dilakukan berarti tahun 2024. Yang kedua, aplikasi pencatatan dan pengiriman data pelanggan untuk bagian consumer care yang akan dilakukan pada tahun 2023. Kemudian yang ketiga, pengadaan aplikasi WA Bomber, Telkom Witel. Yang keempat, pengembangan data server pelanggan, dan selanjutnya sistem penilaian kerja karyawan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa pada penelitian ini, didapati kesimpulan bahwa SITI yang ada di PT Telkom Indonesia, Telekomunikasi Indonesia, sudah baik adanya. Hanya saja yang perlu diberi peningkatan yakni pada bagian kinerja karyawan dan peningkatan sumber daya manusianya. Peningkatan tersebut guna agar penerapan SITI yang ada pada PT Telekomunikasi Indonesia dapat digunakan dengan efektif dan efisien, serta peningkatan kinerja yang baik ke depannya dapat memberikan nilai tambah bagi pelayanan perusahaan kepada konsumennya. Serta rekomendasi SITI yang diberikan juga dapat diimplementasikan oleh perusahaan pada jangka 1-5 tahun mendatang. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisa dan penerapan rekomendasi SITI saat ini dengan metode-metode yang lebih mendalam kembali. Dalam penelitian perencanaan strategis sistem informasi ini, dapat ditarik kesimpulannya bahwa kinerja dan peningkatan SDM pada perusahaan yang perlu ditingkatkan agar kedepannya dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan, dan diharapkan penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih menyeluruh pada setiap aspek-aspek yang ada di perusahaan saat ini. Baik, itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.